sebabnya oleh kemurahannya pada saat ini jemaat Tuhan yang hadir lengkap ya. Siapa yang tidak hadir? Ada. Ya, lengkap ya. Ya, dikatakan lengkap. Tidak lengkap, Pak. Ya. Tidak lengkap. Ya. Ya. Lengkap itu artinya semua hadir. Ya, itu sebabnya kalau dalam satu rapat itu seringkali ditanya berapa persen yang hadir memenuhi quorum. Ya. Itu biasanya kalau dalam rapat. Nah, di dalam pertemuan jemaat ini, ya, dalam pertemuan jemaat itu juga ditanya, ya, ditanya siapa yang tidak hadir. Nah, itu rugi. Ya, kalau bagi yang berbicara di sini tidak rugi, tapi yang rugi saudara, karena pertumbuhan itu terjadi karena kita setia, ya, setia di dalam ibadah kita. Supaya apa? Pada saat turun hujan itu mendapat bagian dari curahan air hujan itu. Kalau dia tidak hadir, artinya tidak berada di bawah curahan air hujan itu, maka dia tidak mendapat bagian dari kemurahan Tuhan itu, ya, begitu. Tetapi saya saat ini akan berbicara jam berapa saudara? Sekarang jam 10 tepat ya. Ya, ya, Iya, jam 10. Ya. jam 10 ya. Jadi saya ngambil waktu tidak terlalu panjang, karena ibadah kita ini diatur, ya, diatur mulai jam 9 tepat ujian sudah dimulai, ya. Kemudian doa pembukaan, kemudian pembukaan itu setengah jam, tapi boleh 1 jam, ya. Kalau dalam kebenaran firman, ini firman, ya, saya sudah tidak bisa baca, cuma saya bawa ini lagi, maksudnya Alkitab saudara dan Alkitab saya sama toh, sama toh, ya. Isinya sama, tidak berbeda. Jadi itu yang disebut kitab suci, ya. Yang saudara miliki dan yang saya miliki itu sama. Nah, itu sebabnya saya dalam kesempatan ini tidak menyampaikan khotbah, ya, tapi saya hanya bersaksi. Saya sudah sampaikan sama Pak Gembala, Papa nanti cuma mau bersaksi. Ya, jadi bersaksi apa? Tentang pengalaman Opa, ya, yang sudah 50 tahun di dalam pelayanan. Persis, saya mulai pelayanan itu tahun 72. Ya. Jadi sekarang tahun 2022, ya, jadi sudah 50 tahun. Apa yang saya alami di dalam saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan, walaupun bukan sebagai gembala, saya sebagai tua-tua di dalam satu gereja di Surabaya, itu saya mulai dari gereja itu buka, ya. Mulai gereja itu buka tahun 72 sampai dengan tahun 98, ya, 26 tahun saya tetap mengikuti apa di dalam satu gereja. Kenapa? Nah, ini untung ruginya saya akan jelaskan, ya. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Bukan saya mau mengintervensi saudara untuk tetap berada di gereja GKI Gloria. Tidak, ya. Perhatikan. Saya ulangi, saya tidak akan mengintervensi saudara untuk tinggal tetap di GKI Gloria. Ya. Catat.
Ini kata-kata yang saya sampaikan. Saya bukan mengintervensi, tetapi memberikan kepada saudara melalui kesaksian yang telah saya alami di dalam pengiringan saya kepada Tuhan sejak tahun 72. Ya, saya diutus dari pusat untuk membantu pelayanan gereja di Petemon, Gang 2 nomor 10. Pada awal buka, gereja itu hanya keluarga, satu keluarga. Ya, jemaatnya juga diutus dari pusat untuk mengisi kekosongan di gereja GPT di Petemon ini. Saya diutus karena saya waktu itu sudah mengambil bagian dalam pelayanan, maka saya ditugaskan oleh Bapak Pendeta Berko Swadi Utomo, Pak Berko yang membuka di Rapidin itu. Saya di situ langsung diutus dari pusat untuk membantu. Waktu itu dikembangkan oleh Pendeta Kahimide. Pak Berko hanya menyediakan tempat, ya, untuk tempat ibadah, dan beliau sebagai hamba Tuhan yang memiliki tempat itu untuk disediakan bagi tempat ibadah. Kemudian 1 tahun kemudian Bapak Berko diangkat menjadi pendeta muda untuk menggantikan Pendeta Kahimide ini. Jadi penggembalaan waktu itu langsung dipegang oleh Pendeta Berko Swadi Utomo tahun 72. Kemudian saya ditarik kembali ke pusat. Saya ditarik kembali ke pusat karena Kahimide bersama rombongan ini, tim ini ditarik kembali. Tapi waktu itu Pak Berko bilang sama saya, ya, saya minta Pak, nama saya dulu nama Tina, ya, Ciosing, Ko Ciosing untuk tetap bantu di sini, ya, sebagai penatua. Karena di sini tidak ada jemaatnya, bagaimana? Itu ya, saya akhirnya bersedia membantu di situ sebagai penatua. Saya pimpin sangkur, ya, sangkurnya masih 4 orang. Saya pimpin. Bisa, karena Pak, cuma 4 orang. Suaranya tidak terlalu sulit karena cuma 4 orang, jadi mengaturnya gampang dan saya bisa menghafal lagu-lagu yang saya tidak mengerti not sama sekali. Ya, ini permulaan pelayanan saya. Kemudian saya diberi kesempatan untuk berkhotbah oleh Pak Berko ini. Ya, itu. Jadi saya melakukan segala sesuatu dari awal. Dari awal. Itu sebabnya, ya, saudara-saudara yang oleh kemurahan Tuhan ditanam di JKMI Gloria ini, saudara harus juga belajar Alkitab. Ya. Karena saya waktu itu siap sekali belajar Alkitab. Walaupun pendidikan saya hanya SD kelas 3, ya, tapi saya belajar supaya tahu Alkitab ini. Dikatakan tadi dalam pujian, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Itu tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Ya, itu firman-Mu, itu Daud yang mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku. Itu perjanjian lama yang dimengerti oleh Daud dengan pengertian waktu itu bahwa hanya firman. Firman ini memiliki dua fungsi. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, kaki, ya, dan suluh pada perjalananku. Itu firman. Ya.
Tapi di dalam perjanjian baru, Tuhan mengaruniakan kepada kita firman dan Roh Kudus, ya. Sehingga firman yang tertulis, ya, sola scriptura, ini tertulis. Tidak mungkin kita akan dapat membaca firman ini jikalau tidak ada terang lampu. Ya. Jadi berarti firman pada saat dibuka itu kalau dalam keadaan gelap, bagaimana kita bisa membaca? Ya, maka firman itu tidak berguna. Ya, betul ya. Tapi kalau ada terang Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menunjukkan, menerangi apa yang kita baca, sehingga kita dapat mengerti. Nah itu ya. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, coba Yosef tolong baca ya. Itu fungsi dari Roh Kudus. Coba 1 ayat 8 dari Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. dan kamu akan apa? Menjadi saksi. Nah, kalau Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa, ya. Kuasa untuk apa? Untuk diri kita sendiri? No, tidak. Tapi kuasa itu untuk apa? Ya ini. Lanjut tadi. Menjadi saksi Hmm. Yerusalem Iya, dan di seluruh Yudea iya, dan Samaria Samaria. dan sampai ke ujung bumi. Iya, jelas. Jelas. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dari Tuhan, ya. Kuasa di sini dalam bahasa Inggris tidak menggunakan kata authority, tapi di dalam Kisah Rasul ini kuasa yang dimaksud adalah power, kekuatan untuk kita melakukan tugas memberitakan Injil. Ya. Injil itu apa? Yaitu kabar baik, kesaksian hidup kita yang dinyatakan sebagai Injil, suratan-suratan Kristus yang terbuka dari rumah tangga kita dulu. Ya, rumah tangga kita kalau nggak beres, bagaimana kita mau memberitakan kabar baik itu kepada dunia? Itu sebabnya Yesus mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Itu ditulis di dalam Yohanes pasal 14 ya. Sehingga jikalau kita hidup menurut apa yang diajarkan oleh Yesus melalui firman, kata-kata, ya, pengajaran itu diajarkan kepada Yesus. Kemudian Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk kita menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kita berada. Itu tujuannya. Ya, kalau boleh saya saksikan ya, bukan berarti saya menyombongkan diri, bukan ya. Kalau saudara anggap sombong ya silakan. Saya cuma mau bersaksi. Sejak tahun 72 saya mengenal dia, kemudian saya melayani dia. Saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Perpuluhan. Ya, perpuluhan. Ini saya
bersama istri, bersama-sama. Itu saya setia selama 50 tahun ini, tetap setia melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena apa? Pentingnya kita mengerti arti perpuluhan. Ya. Perpuluhan itu tujuannya untuk apa? Untuk apa? Apa untuk membuat pendeta itu kalau terima perpuluhan itu menjadi enak? Bukan. Karena kita ini bersama berjalan, itu mempunyai tujuan. Kalau tidak ada tujuan, kemana kita mau mengarahkan hidup kita? Nah, itu sebabnya Tuhan itu memberikan kepada kita arah tujuan yang jelas. Supaya apa? Supaya tujuan kita ini tidak salah. Halo, siapa itu? Ya, tolong tenang ya. Ya, haleluya. Supaya tidak ada iblis yang mencoba mencuri kesaksian yang saya sampaikan ini. Ya. Supaya semua bisa konsentrasi, ya. Tolong minta apa itu diberi supaya tidak mengganggu. Ya. Sadrak ini anak yang pintar. Dia tenang, diam. Kalau waktunya penyampaian firman, ya tenang. Anak-anak kecil juga semua begitu. Ya. Ya. Sekarang pertemuan ini untuk apa? Ya. Itu sudah diatur oleh Tuhan di dalam zaman Taurat Musa. Tetapi sebelum zaman Musa, itu Abraham sudah memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi kita harus tahu tepat ya, apa tujuan sepersepuluhan. Nanti saya jelaskan ya. Tapi ini saya ambil satu potong. Kalau enggak nanti sampai sore ibadahnya ya. Karena kesaksian selama 50 tahun ini rangkaian perjalanan hidup hamba suami istri. Ya. Itu sebabnya sekarang saya akan ambil satu bagian yang penting-penting mengenai ibadah. Ya. Itu perpuluhan merupakan bagian dari ibadah. Kenapa? Karena untuk melengkapi supaya dikatakan di rumahku ada makanan. Dan di dalam pelayanan Musa sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk mengembalakan umat Israel pada waktu itu yang terdiri dari 12 suku ini, diaturlah suatu aturan-aturan tata cara ibadah. Tata cara ibadah untuk bangsa Israel waktu itu, dan itu ditulis di dalam kitab Keluaran ya. Tapi kita sekarang memakai tata cara ibadah yang pada waktu itu dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa untuk mengatur tata cara ibadah bagi bangsa Israel. Dan disitulah Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel, kemah. Tabernakel atau kemah yang dibuat menurut ukuran dan menurut gambar yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Buatlah tabernakel seperti ini dengan aturan-aturan yang terinci. Supaya apa? Bangsa Israel bisa melihat. Bangsa Israel bisa beribadah di kemah itu setelah keluar dari Mesir. Ya. Tetapi kita di zaman akhir ini, ya, kita mengikuti pola tabernakel yang tidak kelihatan,
yang tidak dibuat oleh tangan manusia, kata surat Ibrani, ya. Dan Yesus Kristus sebagai imam besar. Kalau di dalam tabernakel dulu, itu di luar, paling luar itu ada pintu kemah. Pintu kemah. Pintu kemah ini menunjukkan bahwa pintu ini untuk masuk ke dalam halaman dari tabernakel itu. Sehingga untuk masuk ke halaman ini, dikatakan halaman itu karena tidak ada penudungnya, tidak ada penutupnya. Halaman, ya bagaimana halaman? Ya, saudara tahu, sebenarnya ada gambaran tabernakel, tapi saya tidak mengajarkan tentang tabernakel itu. Jadi hanya ada pintu kemah yang ada 4 tiang. 4 tiang itu dikatakan sebagai Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu ada 4 tiang. Ya. Dan pada saat orang Kristen percaya kepada Injil, ini supaya mudah ya, percaya kepada Injil Kristus, yaitu 4 Injil tadi yang disebut Injil, maka masuk ke halaman. Di situ di depan pintu halaman ini ada yang namanya korban bakaran, mezbah korban bakaran. Dan di atas mezbah korban bakaran ini dipersembahkanlah korban lembu, kambing, domba, ya, yang dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar di situ. Lemaknya menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang disebut korban bakaran. Kemudian orang Kristen setelah percaya kepada Yesus, menerima Injil, bertobat, kemudian masuk lagi, di situ ada kolam basuhan, yaitu yang digambarkan sebagai baptisan air, ya. Masuk di dalam baptisan. Nah, setelah itu ada pintu ruangan kudus, ya. Ruangan kudus. Di situ ada pintu yang disebut baptisan Roh Kudus. Jadi itu orang Kristen perjalanannya, ya, itu gambaran saja ya. Tapi kalau menurut Ibrani ya seperti itu. Akhirnya masuk ke ruangan kudus. Di dalam ruangan kudus ini, ya, setelah dibaptis air, kemudian dibaptis Roh Kudus, itu masuk ke dalam ruangan kudus. Setelah baptisan Roh Kudus ini masuk ke dalam ruangan kudus, jadi tidak terus tinggal di halaman. Nah, kalau sudah masuk ke dalam ruangan kudus, di situ ada meja roti pertunjukan yang terdiri dari 6 susun roti dan 6 susun roti. Jadi 12 susun, dan itulah yang menggambarkan pengajaran firman Tuhan. Dan di sebelahnya ada yang namanya pelita emas, ya, yang 7 kaki dian, ada kakinya 7. Pelita emas ini ada kakinya 7, dan di situ di atas kaki dian emas ini ada lampu 7, ya, yang diisi minyak, kemudian menyala, menerangi ruangan kudus itu. Karena ruangan kudus ada penutupnya, ya. Kalau di halaman tidak ada penutup, sehingga tidak perlu lampu, ya. Tapi di ruangan kudus itu ada pelita emas, karena butuh terang. Kalau ada penudung begini, walaupun siang ada atap begini, ya tentu gelap.
membutuhkan lampu. Nah, itu sebabnya untuk masuk ke dalam ruangan kudus ini, maka dibutuhkan lampu, ya. Sehingga terang untuk menerangi meja roti sajian. Itu sebabnya tadi dikatakan, kalau kita di dalam Taurat atau di dalam aturan perjanjian lama, itu Daud hanya mengerti firman karena dia tidak tahu Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum dinyatakan kepada manusia sebelum Yesus naik dan terangkat ke surga. Berita tentang Roh Kudus tidak manusia mengerti. Firman manusia mengerti. Tapi setelah masuk di dalam ruangan kudus, manusia itu mengerti. Ada pelita emas, ada meja roti sajian, dan juga ada ukupan dupa. Nah, kalau tadi persembahan kepada Tuhan ini diwujudkan dengan korban anak domba. Nah, dalam perjanjian baru, ukupan ini diwujudkan dalam penyerahan diri kita, penyerahan kita. Jadi di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu persembahan dari kehidupan kita. Kalau dulu diwakili oleh darah anak domba, ya, perhatikan. Jadi itu sebabnya ibadah kita di dalam bergereja ini ada aturan, ya, ada aturan yang disebut liturgi gereja. Tapi kita tidak boleh terpaku kepada liturgi. Kita bebas karena kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Begitu, jelas ya. Jadi jangan kita menggunakan kalimat, aku diperintah Roh Kudus khotbah 5 jam. Tentu tidak. Tapi ada saat-saat tertentu Tuhan mau bicara 5 jam. Kita nanti diberi jaminan oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan. Itu sebabnya ibadah kita ini bukan secara literatur yang tertulis, yang diatur begitu dalam gereja. Tidak. Banyak hamba-hamba Tuhan menganggap pujian itu hanya sebentar, 20 menit, pernah itu di pertemuan berlaku seperti itu. 20 menit, firman mengambil bagian yang lebih banyak, firman penting. Tidak. 3 bagian alat yang ada di ruangan kudus ini sudah diatur, tetapi memiliki kebebasan. Gereja dibatasi, tidak ada kesaksian, mati gereja itu, tidak hidup. Kenapa? Gereja harus ada kesaksian. Mendengar firman, Anda mendengar firman hari ini, misalnya minggu ini dapat berkat, minggu kemudian Anda saksikan. Itu lengkap. Jadi itu namanya ibadah raya. Itu ada firman, disampaikan firman. Kalau firman itu hanya disampaikan dalam bentuk teori, tidak atas dasar praktek, apa gunanya? Betul? Betul ya? Bapak tolong dijawab. Kalau salah bilang salah itu. Betul ya? Betul. Begitu. Saya menguji apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap atau enggak gitu. Betul, tetap gini ya. Saudara,
Kalau saya sekarang khotbah, saudara dengar hanya teori, pulang ya sudah, tidak ada apa-apa, kan tidak ada gunanya, ya betul. Tapi kalau itu praktek kemudian firman misalnya mengajar, kita harus memberikan persepuluhan karena ada dasarnya, maka kita lakukan itu. Kemudian kita bersaksi. Kalau kita sudah lakukan, kita saksi. Saya karena oleh kemurahan Tuhan melakukan, memberikan persembahan sepersepuluhan. Bukan saya kemudian mendapat berkat menjadi kaya. Tidak, salah. Ya, salah dong. Tapi memberikan persembahan sepersepuluhan itu karena mengingat pekerjaan Tuhan. Kalau di sini mendapatkan persembahan sepersepuluhan, ya, kita bisa berbuat untuk gereja lain yang membutuhkan di desa, yang membutuhkan pertolongan kita lakukan itu. Tidak peduli itu dari organisasi milik kita atau bukan. Ya, misalnya kita GKMI, ada saudara kita di desa dari gereja lain, apa sudah pokoknya gereja apa sudah ya. Kemudian mereka hamba Tuhan gembalanya ini miskin kali karena jemaatnya cuma satu. Jemaatnya cuma satu. Bagaimana? Itu sebenarnya perhatian dari pusat. Pusat itu memperhatikan. Dulu waktu Pak Berkuman itu baru buka, itu dikasih jemaat. Jemaat ini itu. Tapi kalau sudah waktunya di pertemuan ini bertumbuh, maka ini ditarik kembali ke pusat, nanti diberikan kepada bantu jemaat lain. Itu fungsi, ya, fungsi dari pemberitaan Injil. Ya. Sehingga di situ bisa bertumbuh, pertemuan akhirnya bertumbuh, jemaatnya kira-kira 150 terakhir. Ya, sebagian ikut di ini. Bukit Hermon itu jemaat, Bukit Hermon itu dulu dari pertemuan. Ya, dibawa ke sini, itu pertemuan, dijual, diserahkan kepada pendeta lain oleh pusat, yang beli pusat juga. Ya. Itu ceritanya. Waktu itu dibeli pusat 350 juta tahun 98. Ya. Ini saya saksi, ya. Saya saksi apa yang saya alami. Saya ikut ke sini tahun 99 bulan Juni tanggal 3 saya berangkat. Tanggal 29 Juni, tanggal 3 Juli dengan naik kapal saya tiba di Bitung, ya, itu kesaksian saya. Kalau bisa saya rangkai kesaksian saya ambil yang penting-penting, tapi yang ada manfaatnya, ya. Itu ceritanya. Jadi pusat itu seharusnya sebagai satu organisasi induk itu memperhatikan keadaan jemaat dari pusat, organisasi pusat ini. Kemudian ada mutasi. Ya. Itu apa tujuannya mutasi? Mutasi ini bukan untuk membunuh satu pendeta di dalam pelayanannya, tidak. Tetapi tujuannya untuk menyeimbangkan. Misalnya satu gereja dalam tubuh organisasi ini, GKMI. Saya menyinggung GKMI ya, karena GKMI kita sekarang bernaung di GKMI. Pimpinan wilayah itu memperhatikan keadaan jemaat yang ada di wilayahnya, ya. Berkembang atau tidak, bagaimana pertumbuhan jemaat, itu diperhatikan oleh wilayah.
Itu fungsi dari wilayah. Kemudian kalau ada sesuatu yang istilahnya wilayah ini ada gereja yang mengalami, gereja wilayah itu mengatasi berapa gereja dari wilayah itu. Ya. Jadi kalau gereja itu wilayahnya ada yang timpang, tidak seimbang, yang satu ini jemaatnya sulit sekali, maka dimutasi, gembala ini dimutasi ke tempat lain, dan ini penyegaran namanya, ya. Dimutasi ke tempat lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang tadi kering tandus, jemaatnya cuma 1-2 ini, kasihan gembalanya menderita, betul. Sehingga perlu diganti oleh gembala lain, ya. Penyegaran. Nah, yang gembala kering tandus tadi dikasih kesempatan untuk memimpin di gereja yang lebih subur, begitu ya. Sehingga ada keseimbangan. Jadi jangan yang satu jemaatnya itu dibiarkan terus merana dengan keadaan kemiskinan yang terus menerus dialami. Itu ya. Kemudian di atasnya wilayah ini ada daerah. Nah, wilayah ini melapor kepada daerah. Jangan disyukurkan. Enak kamu sekarang jemaatmu sedikit, miskin kamu, aku enak kaya tambun. Tidak boleh. Kita sesama anggota tubuh Kristus. Jadi harus memikirkan keadaan saudara yang lain. Itu di dalam berorganisasi. Tujuan Yesus membentuk gereja. Berorganisasi itu tujuannya itu saling mendukung, saling melengkapi. Nah, gereja yang satu jika perpuluhannya banyak, jangan dinikmati sendiri. Beli mobil satu kurang, beli mobil lagi itu. Jangan. Kita harus memikirkan saudara kita yang ada di desa, di pelosok-pelosok mereka hidupnya menderita. Itulah gereja Tuhan yang dibentuk melalui perkabaran Injil. Kita memperhatikan bagian yang lain yang lemah. Untuk kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus yang saling memperhatikan yang satu dengan yang lain. Itulah pelayanan pemberitaan Injil Kristus yang harus terus dikumandangkan di atas mimbar-mimbar. Perpuluhan itu sesuatu yang penting. Tetapi jikalau kita salah menggunakan uang persepuluhan yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kepentingan kita sendiri, maka Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan harus bertumbuh. Kalau kita sebagai satu tanaman diupamakan oleh Yesus di dalam perumpamaan, seorang pemilik kebun anggur yang menanam pohon ara di tengah-tengah pohon anggur itu. Pohon ara ini mempunyai fungsi yang banyak. Fungsinya pohon ara ini banyak. Tidak hanya khusus dia bertumbuh kemudian mengeluarkan daun. Pemilik kebun anggur ini memiliki tujuan. Kenapa dia menanam pohon ara di tengah-tengah kebun anggur? Karena pohon ara ini memiliki daun yang rindang. Pada saat pohon anggur itu mulai bertunas, dia tidak bisa menahan
panasnya terik matahari yang menyinari dia pada waktu panas, sehingga pohon anggur ini akan layu. Itu sebabnya pada saat Tuhan menanam pohon ara di tengah-tengah kebun anggur ini, pemilik kebun anggur itu mengharapkan memang dengan daunnya yang rimbun akan menaungi pohon-pohon anggur yang masih mulai bertunas. Ya, Ibu D ini ahli pertanian. Semua ya, banyak orang di sini memiliki pengetahuan tentang pertanian, pembibitan ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan juga tidak mau kalah. Saya berdasarkan Alkitab, saya juga mempelajari, harus tahu. Kalau seorang hamba Tuhan itu harus kaya wawasan mengenai olahraga, harus tahu. Mengenai tanam-menanam bibit, tahu. Karena Yesus sendiri katakan, aku pokok anggur yang benar. Bagaimana menanam pohon anggur yang benar? Yaitu kalau mulai bertunas, dahan-dahan yang kering dibersihkan supaya lebat daunnya yang mengganggu. Baru ini ada pohon pisang ya, di belakang rumah. Satu pohon karena DP jantung tidak dipotong, sudah waktunya, maka busuk, ya betul budaya, busuk. Ada saatnya jantung itu bisa menghasilkan menjadi buah, ya. Tapi saatnya harus dipotong, karena kalau tidak makanan untuk pisang-pisang yang sudah mulai berbesar ini diambil oleh jantung ini semua. Mereka tidak kebagian, akhirnya kering dan busuk. Itu ada aturan. Ya, di sini waktu yang diberikan oleh Tuhan. Waktu berbuah itu 3 tahun. Sudah harus berbuah. Jadi di samping pohon ara ini dipakai oleh pemilik kebun ini menaungi pohon-pohon dari buah anggur ini yang sudah waktunya mereka bisa bernafas sendiri. Nah, pohon ara ini tetap dibiarkan bertumbuh, tapi sekarang fungsinya yaitu buahnya diambil, betul. Ya, jadi sehingga pada waktu 3 tahun tidak berbuah, ini salah. Karena kodratnya pohon ara ini 3 tahun harus sudah berbuah. Pemilik datang diperiksa, oh kenapa? Siapa dia kok hanya daun saja? Penunggu ini harus bertanggung jawab juga. Karena pengertiannya tidak sampai kepada pemilik ini. Pengertiannya dari si penunggu ini, pokok dia siram air terus. Tidak ada gizi. Siram air. Akhirnya pohon ara ini cuma berdaun. Nah, penunggu menegur, siapanya tidak berbuah. Seharusnya coba buah ini. Tebang dong. Penunggu mulai berpikir ya, bahwa tanaman ini bukan cuma perlu air, perlu makanan yang bergizi, yaitu pupuk, dan perlu ditanggul ya. Sehingga penunggu ini bilang, mohon waktu 1 tahun saja supaya engkau pemilik beri kesempatan kepada hambamu untuk merawat. Kita kira Nana cuma mau tanam pohon ara ini di sini untuk jaga pohon-pohon anggur yang masih mulai bertunas supaya menaungi pohon anggur. Pemikiran dari penunggu ini tidak seperti Tuhan Yesus pemilik kebun itu. Itu sebabnya
perlu diingatkan, perlu disadarkan bahwa pemikiran kita manusia ini terbatas. Betul. Sehingga pemilik katakan, apa? Tapi penunggu bilang, oh salah kita. Kita kira ngana cuma perlu itu daun untuk naungi pohon-pohon anggur yang mulai bertunas. Ternyata ngana juga mau buahnya jo. Jadi akhirnya penunggu ini, oh kalau begitu kita enggak kurang siram aja. Biasanya dia cuma kurang siram. Pagi dia siram, tumbuh bagus, tapi enggak berbuah. Karena enggak ada gizi. Akhirnya diberi hikmat penunggu ini. Oh kalau begitu kita harus beri pupuk dan tangkul. Nah, akhirnya terbuka pelayanannya. Ya, kalau pertama pelayanannya kaku, berada di bawah peraturan-peraturan yang kaku, semuanya berdasarkan aturan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan itu bijaksana, maha bijaksana, hingga tahu apa gunanya. Akhirnya penunggu menjaga, merawat, ya, memberi kesempatan 1 tahun untuk pohon itu berbuah. Nah, ini ya sekarang yang kedua ya. Kenapa tadi saya sarankan atau anjurkan kita jangan pindah-pindah gereja? Kenapa? Tiap-tiap penunggu itu memiliki cara yang berbeda. Penyampaian juga begitu. Kalau hari ini misalnya saya menyampaikan seperti ini, nanti minggu berikut Pak Gembala menyampaikan. Itu ada rangkaian. Karena kita ada satu kesepakatan untuk melayani Tuhan. Ya, gitu. Dengan motivasi yang jujur, tulus, tidak hanya untuk kepentingan kita. Itu sebabnya Pak Gembala bekerja. Ada orang mengatakan, pendeta nih boleh bekerja. Ternyata orang ini bukan dari Kristen, orang Buddha, ya, atau Konghucu kalau tidak salah. Dia dari Manado, dia datang kemudian berkata, pendeta kok bekerja? Kalau pendetanya Buddha atau Hindu, memang tidak bekerja. Karena dia dihidupi 100% dari vihara, di mana dia tempat melayani atau kelenteng. Itu memang dia melayani hanya mengambilkan yuswa ya, yang dibakar itu. Kemudian orang datang mau beli, melayani. Nah, nanti kalau sudah keluar itu memberi tips uang. Ada yang banyak, ya, yang rolan banyak, yang kaya banyak. Jadi mereka hidup dari persembahan seperti itu. Nah, kalau kita sekarang mengaji kepada Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Lewi itu satu bangsa, satu suku, yang dari 12 suku Israel ini, Lewi ini dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam rumah Tuhan, baik melayani mesbah bakaran, membersihkan, kemudian mesbah dupa, itu semua mendapat jaminan pelayanan dari 1/10 dari suku yang lain. Sehingga suku yang lain, yaitu 11 suku ini menghidupi satu suku, yaitu suku Lewi yang memang ditunjuk untuk melayani rumah Tuhan. Tapi di dalam aturan bergereja,
itu tidak diatur seperti itu. Ya. Itu sebabnya kalau GKMI misalnya, saya contohkan di sini, ini tidak dapat gaji dari pusat. Itu sebabnya Pak Gembala bekerja. Tuh, ya. Jadi hamba-hamba Tuhan itu di dalam kitab Ibrani itu diatur lebih terinci. Nah, ini sebenarnya kerinduan saya waktu itu, saya belum mata buta ini, saya masih ingin mempelajari kitab Ibrani ini lebih dalam. Dan saya menjanjikan kepada anak-anak muda waktu itu, saya akan mengajarkan tabernakel rohani yang diajarkan oleh Rasul kepada umat Ibrani pada waktu itu yang sudah menjadi Kristen. Sudah menjadi Kristen, tapi bangsa Israel. Ini diatur di dalam pelayanan imam besar Yesus Kristus yang bukan menurut silsilah atau keturunan dari Harun, tetapi dari imam besar Melkisedek, yaitu Kristus sendiri. Itu dalam. Banyak hamba-hamba Tuhan marah. Saya menyampaikan ini marah, betul marah. Mereka katakan, bagaimana ini? Pak Onesimus ini mengajarkan ajaran yang sesat. Ya, sudah. Akhirnya saya tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Ya. Karena kenapa? Saya sesat. Padahal saya ini menjelaskan sejelas-jelasnya apa arti pelayanan dari Musa dan pelayanan dari imam besar Melkisedek, yaitu Yesus Kristus terhadap jemaatnya. Sekarang saya masuk ke dalam pengertian yang lebih lanjut mengenai persembahan yang dipersembahkan di dalam ruangan kudus. Kalau tadi di ruangan halaman itu saya sudah jelaskan. Nah, di dalam ruangan kudus ini ada 3 alat, yaitu 1 meja roti pertunjukan, yaitu firman, Bible study, artinya itu pendalaman Alkitab. Kemudian ibadah raya, kesaksian itu sebenarnya ibadah kesaksian dari umat Tuhan. Umat Tuhan yaitu di situ berbentuk pelita emas. Jadi tadi sudah saya katakan juga, ibadah kesaksian hari Minggu, ya, seperti kita kasih ini. Jadi di hari Minggu itu tidak bisa hamba Tuhan atau kita katakan bahwa yang penting firman, kesaksian tidak perlu, tidak usah kesaksian. Bahkan ada gereja yang melarang kesaksian, tidak diberi kesempatan kesaksian. Ya, saudara sendiri yang menilai. Saya tidak mengatakan itu salah atau betul. Ya, saudara yang mengatakan. Ya, ini saya ajar saudara supaya memiliki kreativitas, apa? Kreativitas, ya. Itu saya sulit menyebutkan. Pengertian sendiri mengenai apa yang dimaksud oleh kitab suci. Kalau saya mengatakan penting, kesaksian penting, karena pelayanan yang dilayani oleh hamba Tuhan berupa firman itu merupakan teori, ya, teori. Tapi prakteknya itu di dalam kehidupan saudara. Apa yang disampaikan teori tadi diajarkan dalam teori tadi, misalnya seperti Joseph sekarang kuliah di keperawatan,
itu gurunya mengajarkan teori mengenai anatomi manusia, bagaimana diajar, itu teori. Tapi kemudian ada perlu praktek, ya, PKL, praktek kerja lapangan. Kalau Joses hanya diberi teori tanpa praktek, maka Joses tidak akan bisa menjadi perawat yang baik. Betul? Betul. Dinda sekolah di SMK, jurusannya apa? Itu dia teori, diberi ajaran oleh gurunya. Seperti ini loh kalau mau menjadi manajer. Seperti ini loh kalau mau menjadi. Tapi kalau cuma teori di sekolah tanpa praktek, Dinda tidak bisa mencapai pelayanan yang maksimal. Itu sebabnya sekolah di SMK diajar, diberi PKL juga, ya kan, praktek kerja lapangan, ya. Nah, kemudian di praktek kerja lapangan ini, Dinda tidak lagi diajar teori, tapi dia praktek mengerjakan tugas-tugas yang dia pelajari selama itu di sekolah. Kemudian dia praktekkan di tempat praktek itu. Kalau sudah lulus diberi nilai. Sudah mengikuti praktek itu berapa bulan, dia diberi nilai oleh tempat dia praktek. Nah, bagus nilainya ini. Kerajinannya dia datang tepat waktu. Jam 9, jam 8 dia sudah ada di tempat praktek itu. Ini dapat nilai 9. Terus apalagi mengenai kebersihan juga dinilai, ya, mejanya tempat dia kerja dibersihkan, diatur, dinilai, ada nilainya, kerajinannya sekian, ada nilainya. Begitu. Jadi dinilai itu bukan hanya dari satu sudut, tapi beberapa sudut yang berhubungan dengan tugasnya itu. Keterampilannya. Jadi bagaimana dia melakukan praktek, kalau seperti Joses sekarang dia di praktek menguji, mengetes tekanan darah, gula darah. Jadi itu praktek awal. Nanti dia lebih dalam lagi diberi kepercayaan untuk praktek di dalam bidang. Ini kerohanian juga seperti itu. Jadi kalau gereja tanpa kesaksian mati, ya, berjalan tidak seimbang karena tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Ya. Nah, sekali lagi saya tekankan, itu sebabnya kalau mendengar khotbah seperti sekarang ini praktek, teori. Anda diberitahu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Apa itu artinya membunuh? Apa itu artinya bersaksi dusta atau berzina? Semua itu dijabarkan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 5. Ini loh artinya. Firman berkata, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Itu teori yang diajarkan oleh Yesus. Teori. Tapi prakteknya sekarang di dalam kehidupan Anda sehari-hari, kehidupan saya sehari-hari di rumah bersama istri, bagaimana? Itu, ya, sehingga kemudian setelah saudara mengalami, wah dulu saya sangat-sangat benci kalau melihat orang lain yang sukses, benci sekali. Tapi kita setelah mendengar firman, diterangi oleh Roh Kudus, maka kita berubah. Sekarang tidak benci lagi, karena kita sadar bahwa kita satu sama lain tubuh Kristus. Dikatakan oleh ayat, jikalau saudaramu
mengalami penderitaan, kesusahan, itu juga harus kita alami bersama. Itu namanya kasih. Apa yang diajarkan di atas mimbar itu harus menjadi praktek di dalam kehidupan. Dan berapa sudah? Ya, jam 11. Begitu cepat. Ya, Opa ini begitu kalau sudah bicara memang kata Oma bilang, nih kalau bilang Pak kita itu kamu ini sekarang tambah tua, tambah banyak bicara, cerewet kan. Kita bilang, aku cerewet karena di usiaku yang sudah lanjut ini, aku rindu, ingin untuk membagikan berkat-berkat Tuhan yang telah ku alami di dalam hidupku yang sudah tua. Ada minta waktu sedikit lagi ya. Ada yang perlu mau, ada urusan keperluan bisnis apa lain. Ya. Kalau lapar nanti pulang ada disediakan sedikit oleh Pak Gembala nasi goreng. Ini Pak Gembala ahli memang bikin nasi goreng ya. Tapi ada juga yang nggak suka. Ada yang nggak suka. Kalau dia lihat nasi goreng katanya, aduh pusing kita. Ya ada Pak Gembala. Betul. Ada ya. Ada. Ya, tak saya sebutkan Pak. Dia bilang kalau kita lihat nasi goreng pusing, jangan bikin nasi goreng Pak Gembala. Tapi Pak Gembala bilang, oh jemaat kita suka semua. Iya, suka semua. Ya, itu Pak Gembala asli nasi goreng. Sehingga setiap minggu disediai nasi goreng. Kita juga bilang, sudah Jo, jangan usah repot-repot Pak Gembala. Bikin nasi goreng. Opa suka juga, jadi Oma bilang, enggak pasti, oh enggak. Ya, kalau satu minggu satu kali, masa pasti, enggak ya. Nah, itu. Ya. Jadi kita apa ya? Bersuka cita. Ya. Ya. Opa lanjutkan sedikit lagi, boleh? Boleh. Begini ya, jadi kesaksian itu perlu. Firman perlu. Juga pujian dan penyembahan perlu. Mana yang paling penting? Semua sama. Ya. Kita tidak boleh bagi-bagi. Pujian penyembahan seperempat jam, 20 menit saja. Tidak. Kalian boleh mengambil waktu bebas pemimpin pujian asal di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya. Jangan memakai nama Roh Kudus. Ini pimpinan Roh Kudus. Tapi orang berpikiran sendiri. Ya, jangan ya. Jadi kita para pelayan Tuhan di dalam rumah Tuhan bekerja sama. Ya, bekerja sama. Saling melengkapi. Tidak ada yang penting, tidak ada yang kurang penting. Semua sama-sama penting di hadapan Tuhan. Ya, betul ya. Jadi itu sebabnya di mimbar-mimbar gereja ada yang tidak berimbang, ada yang bilang firman paling penting. Tidak, sama. Tempatnya semua di ruangan kudus. Firman kalau tidak ada terang Roh Kudus, tidak ada gunanya. Betul. Betul ya. Saudara bisa baca di tempat gelap. Yang rupa kita mata buta di tempat terang atau gelap sama, tidak dapat lihat. Tapi Tuhan memberi hati Pak Opa untuk bisa melihat terang firman yang diterangi oleh Kudus. Sehingga apa yang Opa dengar melalui telinga, Opa sangat besar. Siapapun yang khotbah bagi Opa sama. Pendeta besar, STH, MTH, apalagi doktor teologi,
S3 bagi opak sama, ya. Jemaat juga harus begitu. Jangan memandang bulu, memandang muka. Siapa yang berdiri di atas? Dia mau STH, MTH, doktor, profesor, doktor, sekalipun jikalau hidupnya tidak diterangi oleh Roh Kudus, apa yang dia sampaikan hanyalah merupakan ajaran kosong. Tidak ada arti. Sama, jikalau opak yang hanya notabene kelas 3 SD ini, jika opak mengajarkan kebenaran ini dengan tidak jujur, dengan tidak tulus, maka yang opak beritakan bukan Injil, tetapi apa yang opak kabarkan adalah Injil buatan manusia. Itu sebabnya tadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, jikalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa. Di situ tidak menggunakan authority, tapi menggunakan kata power. Kenapa? Roh Kudus adalah kekuatan di dalam hidup kita yang dicurahkan dalam kehidupan kita untuk kita kuat, berenergi menghadapi segala tantangan hidup di dalam dunia ini. Tetapi kata-kata Yesus, yaitu firman, itu bukan menggunakan kata power, tetapi authority. Kenapa? Sama-sama kuasa disebut dalam Alkitab. Tetapi kenapa? Karena authority dan power yang dalam bahasa Indonesia sama-sama dikatakan kuasa, tetapi memiliki arti yang berbeda sesuai dengan penggunaannya. Ya. Nanti Opak akan melanjutkan pada saat-saat kesempatan lain mengenai kenapa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa berbuat dosa. Ini sesuatu yang jadi pertanyaan besar di dalam kehidupan banyak orang-orang non-Kristen. Kenapa orang Kristen bisa berbahasa roh? Katanya dengan cara melompat-lompat dan lain sebagainya. Tapi kenapa hidupnya tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Kenapa? Nah, ini nanti Opak akan jawab sesuai dengan apa yang Opak terima dan tapi untuk menutup kesaksian Opak ya walaupun belum selesai, tapi Opak akan beri garis bawah seperti tadi apa yang kita terima dari apa yang dikatakan oleh penulis Lukas di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi, jikalau kamu menerima Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menerima kuasa untuk memberitakan kabar baik Injil. Apa artinya kabar baik Injil? Yaitu tadi sudah Opak jelaskan. Tapi untuk sebagai ayat penutup pada siang hari ini kita akan membaca di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Ya, tolong saudara. Betul. Matius 7 ayat 28 dan 29.
kesimpulan dari pendengar, kesan pendengar, ya, ada temanya, ya. Dan setelah Yesus Matius 7, ya, Ya. ya, tolong baca keras ya. pesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Iya. Ya, diulangi lagi. Pesan pendengar. Kesan pendengar. Ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu takjublah orang banyak itu. Ya. mendengar pengajarannya. Mendengar apa? Pengajarannya. Ya. Lalu terus, Sebab ia mengajar mereka sebab mengajar mereka, Yesus mengajar mereka, orang-orang yang ada di bukit itu, ya. Khotbah Yesus di bukit itu setelah Yesus mengakhiri, jadi pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu disimpulkan, maka pendengar itu memberikan kesan apa yang diajarkan oleh Yesus, ya. Itu teori yang diajarkan oleh Yesus, itu teori. Nah, mereka yang mendengar itu terkesan, ya. Oh, pengajarannya hebat sekali, memiliki kuasa, authority. Di situ disebut authority, bukan power, ya. Tapi kalau satu kisah pasal 1 ayat 8 tadi power, tapi ini authority. Apa yang diajarkan Yesus itu penuh kuasa, tapi itu baru Yesus menyatakan teori. Nah, pendengar ini nanti yang disebut oleh Bapak tadi sebagai orang yang sekolah, mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana Anda di dalam mendengar itu teori atau praktek? Ya, apa cuma sekedar teori ajaran menjadi satu doktrin yang begitu luar biasa dari Yesus disampaikan. Ini Yesus sendiri menyampaikan, pendengarnya banyak. Bagaimana nanti kesan pendengar ini? Nah, nanti itu Opa akan lanjutkan dalam kesempatan lain, ya. Tapi saat ini paling sedikit kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari maksud apa yang Opa sampaikan, yaitu dari sekian orang mungkin yang datang waktu ini ada berapa? 15, 20. Ya, dari sekian itu tentu tidak semua bisa mengerti sepenuhnya apa yang Opa sampaikan, dan juga tidak sepenuh yang bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita bersamanya. Tapi paling tidak apa yang mereka simpulkan menjadi satu kesan bagi mendengar apa yang Yesus sampaikan. Orang-orang banyak ini berkata bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu penuh kuasa, authority, jadi penuh perkataan yang penuh kuasa, tapi tergantung Anda yang mendengar, ya, Anda yang mendengar. Bagaimana Anda menyimpulkan, wah ini luar biasa, khotbahnya pendeta A ini luar biasa, khotbahnya pendeta B ini luar biasa, khotbahnya pendeta C ini biasa. Tapi apakah kesimpulan yang ada di dalam kehidupan kita itu kita terima sebagai satu wujud kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena di dalam penutup ayat pasal 7 itu dikatakan Tuhan memberi perumpamaan orang yang membangun rumah. Ada yang membangun di atas
Ada yang membangun di atas batu karang. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang. Kenapa? Karena pada saat badai datang, angin ribut menerpa, yang dibangun di atas dasar batu karang, maka bangunan itu akan kokoh. Maka bangunan yang dia bangun di atas pasir runtuh dan kerugiannya amat. Itu Yesus memberi kesimpulan sebelum jemaat atau kita memberikan kesimpulan. Yesus sudah terlebih dulu memberikan kesimpulan. Nah, nanti lanjut kita akan dengar apa yang dimaksud oleh Yesus di dalam memberikan pengajaran. Mari kita sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumah kita bukan di atas pasir, tetapi membangun rumah kita di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Saya silakan kembali kepada Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Siapapun Tuhan boleh pakai untuk kita benar-benar dipakai oleh Tuhan ketika kita mau mengindahkan hati kita, seperti Bapak Wakil Gembala, Bapak Onesimus yang Tuhan boleh pakai sejak masa mudanya, sehingga dalam usia pelayanan yang telah memasuki usia pelayanan yang disebut dengan usia emas, ya saudara, 50 tahun pelayanan, dan hingga sampai hari ini tetap eksis dalam melayani Tuhan. Oleh sebabnya kita generasi yang masih jauh lebih muda ini, kita akan motivasi